Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasanya saya akan membuat video terkait materi mingguan yang kali ini mata kuliah yaitu Manajemen Humas. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang aktivitas praktisi humas atau public relation. Nah, masih bersama dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Pertama kita coba lihat dan kenali apa sih sebenarnya siaran pers atau press release ini. Nah, press release ini adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau perusahaan praktisi public relation yang menggambarkan keseluruhan kegiatan dalam termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Menurut para ahli, press release ini adalah sebuah berita yang memang disusun oleh sebuah organisasi atau lembaga dalam rangka menggambarkan sebuah berita yang memang disusun oleh sebuah lembaga organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish dari perusahaan kita. Didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis ini, sehingga apa? Sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan nanti kita akan coba lihat seperti apa sih berita-berita itu ditulis dalam press release ini agar mumpuni sampai kepada halayak yang memang sudah jadi target market oleh perusahaan kita. Jadi tidak serta-merta seluruh informasi itu dituangkan dalam satu kertas atau berapa lembar kertas yang begitu panjang, tapi bagaimana mengulitinya sampai menjadi satu statement yang luar biasa, dan itu mengkalkulasikan ke seluruh informasi yang kita inginkan. Mungkin bisa sekian menit satu berita itu. Siaran pers ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap ataupun perilaku atau pendapat atau citra dan pandangan yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Selanjutnya, bagaimana sih persiapan konferensi pers ini dalam prakteknya? Yang pertama, kita coba lihat persiapannya itu ada mengirimkan undangan kepada redaksi media. Kemudian kita bisa mengecek undangan itu apakah sudah sampai pada tujuan atau belum. Persiapan lainnya itu ada menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Nah, kalau bisa tempatnya ini menyenangkan sehingga kita nyaman. Persiapan alat bantu yang lain itu yang perlu diperhatikan itu seperti screen OHP dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan perbincangan kita yaitu terkait persiapan konferensi pers, dan yang terakhir kita bahas tadi itu adanya perlu persiapan alat-alat bantu seperti screen dan apalagi mikrofon, pengeras suara speaker. Apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan itu memang sudah siap pakai pada hari itu, dan kalau bisa sudah dipastikan berfungsi dengan baik, karena kita akan dikejar oleh jam tayang atau perhitungan waktu. Nah, karena media itu tidak punya waktu panjang untuk bisa mengulang-ulang atau menunggu, karena deadline berita terkait dengan deadline profesionalitas kita itu sangat ditentukan oleh hal-hal yang kadang-kadang kita anggap tidak terlalu penting, tapi ternyata buat orang yang kesimpulannya itu menjadi sangat mengerikan.
Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini tuh bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga memang perlu diperhatikan dan diawasi. Mau tidak mau, yang pertama itu adalah persiapan, yaitu siapkan makanan penunjang. Namanya kita juga mengundang orang, mengundang wartawan, mengundang jurnalis dan tamu-tamu lain yang kita anggap penting untuk mengetahui hal itu. Apabila diperlukan, kalau bisa itu disesuaikan pada jam diadakannya acara. Jadi mereka akan merasa lebih enak dan akan merasa rasa kekeluargaannya itu lebih tinggi. Tamu media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga membuat daftar hadir, karena ini juga penting, atau buku tamu khusus bagi wartawan, sehingga kita punya data-data khusus yang nanti kita bisa kontak secara langsung one by one ketika ada kebutuhan tertentu dengan yang kita anggap paling tepat. Jadi hubungan relasi itu terbangun dari ini dan akan menjadi data-data utama dalam perusahaan kita nanti. Persiapan berikutnya itu adalah durasi konferensi pers itu diatur secara ringkas dengan adanya pengingat waktu. Kita memiliki wartawan sangat terbatas karena kerja wartawan dan jurnalis itu adalah deadline, dikejar oleh waktu, tidak seperti yang kita pikirkan bisa bersantai-santai. Nah, persiapan berikutnya itu adalah ketika terdapat pertanyaan, akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan atau lembaga tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat itu, akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik lain, yang jadi kendala nih kalau dalam topik seenaknya. Kalau di luar topik, kadang-kadang yang namanya wartawan itu akan gampang sekali mereka mencari celah, maka kita harus hati-hati. Bahkan di luar topik, di luar bidang sekalipun, pertanyaan itu harus bisa dijawab. Kegiatan dari public relation yang ada di sebuah lembaga perusahaan, yang pertama kita bahas itu adalah soal konferensi pers. Yang kedua itu ada press release, dan yang ketiga dalam konteks konferensi pers atau jumpa pers itu yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, produk atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau memberikan penjelasan. Maka diperlukan bagi lembaga itu memilah dan menentukan secara pasti siapa tokoh, siapa orang yang akan mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu harus orang-orang yang memiliki wawasan terhadap produk dalam perusahaan, harus orang yang paling paham dan mengerti tentang persoalannya dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publiknya. Karena dituntut dari sumber berita ini yang akan kita pilih dari lembaga atau perusahaan itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang sangat tinggi. Intinya terkait dengan kemampuan komunikasi. Kalau komunikasinya oke, apalagi dengan publik, itu berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam melakukan presentasi. Nah, mempresentasikan semua hal yang disampaikan, ide yang terkait dengan ikhwal jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut. Kenapa ini menjadi sangat penting? Konferensi pers itu membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik ketika kita harus berbicara di depan publik. Misalnya ketika konferensi pers ini terjadi, maka hal itu sama saja dengan kita sedang menyampaikan presentasi di depan para khalayak. Dan sepertinya ini adalah orang-orang lain seperti tidak bisa diam, akan mengulik dan akan mengolah berita itu, karena di depan mereka ada para jurnalis, ada para wartawan yang merupakan
pencari berita yang sangat handal. Jadi kalau presentasi kita tidak mumpuni, hal ini bisa menjadi persoalan yang besar, apalagi dalam konsep tanya jawab. Setelah konferensi itu selesai, terjadi bentrokan lebih mengerikan lagi ketika adanya proses tanya jawab. Itu terjadi di kemampuan presentasi tingkat tinggi yang dipertanyakan di sini. Nah, saat konferensi pers yang menjadi audiens tadi saya jelaskan adalah wartawan, para jurnalis, dan mereka itu butuh treatment tersendiri. Para wartawan ini adalah orang-orang yang sangat kritis. Ingat, orang yang kritis, yang pedas sekali dengan berita. Mereka memang dituntut untuk rajin bertanya. Makanya namanya jumpa pers itu tidak pernah luput dari kesempatan tanya jawab yang para jurnalis itu demi mendapatkan kejelasan atau mendapatkan berita yang bagus atau yang baik. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang tertulis, tapi mentreatment para wartawan yang tingkat keingintahuannya itu tinggi, yang menjadi pesona yang sangat luar biasa. Kita yang create mereka, bukan mereka yang create kita. Sehingga apa? Yang akan kita jual terkait dengan berita lembaga perusahaan benar-benar tentang kebaikan perusahaan kita, bukan malah menjatuhkan perusahaan atau organisasi kita. Nah, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan khusus bagi kita calon praktisi humas atau calon praktisi public relation di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers, khususnya itu bagi mereka yang akan kita pilih, yang akan kita tentukan sebagai tokoh yang akan menjadi tokoh sentral, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan, para jurnalis tadi, yang akan mempresentasikan press release yang sudah kita buat. Yang pertama itu adalah dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi. Mempresentasikan informasi yang sudah kita buat tadi, bagaimana kaitannya sama seperti mempersiapkan presentasi yang memukau. Maka materi-materi konferensi pers harus dipersiapkan dengan baik, harus dipersiapkan secara matang. Jadi tidak sekedarnya saja. Kemudian bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan atau para jurnalis tadi sudah kita siapkan. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu justru biasanya tidak diharapkan oleh narasumber. Jadi hal-hal yang ada di luar dugaan kita itu sudah punya persiapan yang matang. Kalau seandainya lari ke sini, bagaimana tulisannya? Ditanyakan ini, jawabannya kita ngelesnya bagaimana menjawab itu supaya tidak mendiskreditkan perusahaan atau lembaga, tapi tetap tujuan utamanya itu meluruskan berita dan membuat citra perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, inti utama dari presentasi ini yang kita lakukan itu adalah melalui konferensi pers ini. Kemudian berikan juga apresiasi kepada para audiens. Jadi press release ini yang sudah kita buat, yang akan kita sampaikan itu juga sebaiknya dibaca oleh mereka sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selebihnya itu adalah urusan personalnya masing-masing, bagaimana personalnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana presentasi itu tidak kaku, bisa menarik, tanya jawabnya pun bisa menjadi lancar, dan hal utama yang ditanyakan itu bisa tercapai dengan baik pula. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.